Mai kisah ke isekai mau menjadi penjahat, tapi malah menjadi opai hunter. Ada seorang pria yang menolong seorang cewek, tapi si cewek bilang kalau dia gak kenal sama cowok itu. Padahal si cowok adalah pacarnya dan selalu baik ke cewek itu. Makanya dia kesel dengan kehidupan dia sendiri. Dan yap, dia terbangun dan mengingat semua kejadian itu. Dan setelah dia tertabrak menolong pacarnya yang selingkuh, dia terlahir kembali ke isekai di dunia sihir dan menjadi Augur Ferret dari keluarga yang jahat. Makanya Augur sekarang akan bersikap seperti villain yang sebenarnya, karena dia tidak ingin melalui hal yang sama lagi di bumi. Dan dia akan hidup dengan sesuka hatinya, lalu mencari cewek cantik dan membuatnya menjadi bawahannya. Kemudian dia bertemu bapaknya, nama dia adalah Gordon Ferret, dan dia kagum dengan Augur yang bertanggung jawab menjadi penerus keluarga mereka. Augur jelas senang, dan bapaknya ini juga sudah melakukan sesuatu yang mencurigakan juga. Karena bapaknya itu lagi senang, dia memberikan Augur pilihan memilih pelayan yang akan mengurus dia di akademi. Augur jelas senang karena dia sudah menunggu momen ini. Karena dia akan mencari orang yang memiliki rasa keadilan yang kuat banget dan akan memaksanya melakukan hal jahat. Karena itu adalah kejahatan yang paling tinggi. Dan Augur enggak sengaja menaruh kakinya di meja dan dia minta izin sambil pergi. Dan dia itu sudah memiliki orang yang dia awasi. Lalu Augur mencari orang itu di arena bawah tanah. Di sana ada cewek yang dipaksa melawan banyak orang, tapi dia dengan mudahnya menang. Dan nama dia itu adalah Chris, dan dia diberitahu kalau ada tamu yang mencari Chris. Dan Chris agak kasar ke Augur, tapi Augur nggak apa-apa dan mereka mulai ngobrol berdua. Lalu Augur manggil Chris dengan mantan komandan Kesatria Suci, Chris Ragnisa. Chris jelas kaget gimana Augur tahu, dan Chris melihat pedangnya Augur dan sadar kalau Augur ini adalah bangsawan. Augur malah mancing kalau orang yang membuat Chris begini adalah seorang bangsawan juga. Jadi Chris menceritakan dulu dia mencari jejak sumber perdagangan manusia dan sumbernya adalah seorang bangsawan. Tapi pas Chris mau melapor ke raja, dia malah dituduh sama bangsawan itu. Jadinya Chris posisi dia direbut sama mereka, dan Chris kesel ke Augur dan tanya apa yang bangsawan ini inginkan ke dia. Karena para bangsawan, dia harus menggunakan pedangnya di arena yang penuh dengan kejahatan. Dan pas Augur diangkat, Augur bilang dia kecewa dengan Chris dan tanya di mana kebanggaan Chris sebagai seorang kesatria suci. Augur bilang kalau dia suka dengan Chris saat masih menjadi seorang kesatria suci. Chris jelas kaget dan Augur lanjut memberi pujian ke Chris, tapi Chris masih menganggap dirinya tidak berguna karena di saat itu dia sudah mati. Jadi Augur bilang kalau Chris itu bisa merestart hidupnya lagi, karena Augur akan membuat Chris bersinar lagi. Chris jelas terharu dan dia berjanji akan menggunakan pedang dia demi Augur. Augur jelas senang karena rencana dia berhasil, dan Augur akan mengajak Chris bertemu dengan bapaknya. Dan dia akan mengganti nama Chris menjadi Alice. Alice jelas senang, lalu Alice mendapatkan ide dan dia minta izin ke Augur karena ada hal yang perlu dia siapkan. Augur merenung, enggak apa-apa kalau Alice mengambil pedangnya karena dia akan melakukan kejahatan mulai sekarang. Tapi pas dia mengecek Alice sudah menghabisi semua orang di sana. Alice jelas senang dan Augur cuma bisa merenung kalau langkah menjadi orang jahat itu sangatlah suram, bahkan di langkah pertamanya. Di akademi, Alice sudah menjadi pelayan Augur dan ada murid yang menjelekkan Augur dari belakang. Alice jelas kesel dan mengancam mereka. Augur cuma bisa bilang itu berhenti saja. Apalagi keluarga Ferret itu memang terkenal jahat. Jadi memang ada orang yang membicarakan hal buruk ke Augur. Dan itu merepotkan karena setelah mendapatkan Alice, dia akan membuat harem. Lalu ada yang memanggil Augur. Augur awalnya agak heran dia ini siapa, tapi dia mulai ingat kalau dia adalah Karen Leversenka. Dia adalah putri bangsawan besar dan mantan tunangan Augur. Dan Augur masih ingat sama Karen, dan Karen jelas senang karena diingat.
Karen dikenalin sama Alice, dan Alice agak kesel gimana bisa Augur yang sempurna ini pertunangannya malah dibatalkan. Jadi karena Augur itu tidak bisa menggunakan sihir, apalagi dia bangsawan, jadi itu hal yang penting banget. Alice jelas terkejut, tapi Karen mau bilang itu bukan salah Augur, tapi dia itu malah pergi. Di penyambutan murid baru, ada yang menjelekkan Augur lagi. Alice jelas bertindak. Alice jelas sedih, tapi Augur bilang dia memperbolehkan mereka menjelekkan dia karena mereka itu masih belum paham, dan dia akan menunjukkan hal yang sebenarnya. Dan pas mereka keliling akademi, Augur melihat murid cewek Tobrut yang mau dibully sama banyak cowok. Alice jelas mau nolong, tapi Augur duluan maju dan menghajar mereka. Mereka jelas kesel, tapi pas diancam sama Augur, mereka kabur. Dan alasan Augur menyelamatkan cewek itu karena dia itu Tobrut. Kancingnya itu berusaha banget lah. Dan nama cewek ini adalah Masiro Liche. Augur juga memberikannya sapu tangan karena bajunya itu kotor. Liche jelas senang lalu pergi. Augur mengira kalau kejahatan dia itu mulai menyebar karena rasa sayang Liche meningkat dengan pesat. Dan pas Alice mau diajak pergi, Alice malah menangis senang dengan kebaikan Augur. Di malam harinya ada pesta penyambutan siswa baru. Di sana mereka berdua melihat siswa yang dikelilingi banyak cewek. Namanya Arnia Rondisme yang sekarang menjadi tunangan Karen. Alice jelas kesel dengan Arnia, tapi Arnia malah tertarik ke Alice. Dan Augur jelas bilang kalau Alice itu adalah pelayannya. Tapi Arnia malah menjelekkan Augur yang tidak memiliki sihir. Alice kesel, tapi Augur menenangkan masalahnya. Karen muncul, tapi langsung dibuat diam sama Arnia. Dan pas Arnia pergi, dia ngomong ke Augur, dia itu gak sabar melihat tindakan memalukan yang dilakukan sama Augur. Dan Karen hanya bisa mengikuti dari belakang. Alice juga sadar dengan tangisan Karen, tapi Augur bilang kalau dia paham dengan rasa sakitnya Karen. Alice jelas makin kagum dengan kebaikan Augur, tapi Augur bilang dengan wajah jahat kalau mereka itu masih gak paham dengan kesalahpahaman yang besar tentang dia. Lalu Augur menerima surat, dan itu dari Liche. Augur mengira itu adalah surat cinta, dan Augur mulai memimpikan apa yang akan terjadi ke dia dengan Liche. Dan Augur berpikir kalau aura dia itu bisa membuat Liche suka ke dia. Jadi mereka bertemu, dan Augur sudah siap kalau ditembak sama Liche. Tapi Liche bilang jangan terlibat lagi dengan dia. Augur jelas heran, tapi Liche bilang kalau kemarin itu cuma kesalahpahaman. Augur jelas mengira kalau kemarin itu dia memang melakukan kesalahan, dan dalam hatinya itu dia sakit, tapi dia itu cuma bisa tersenyum doang. Dan Liche hanya bisa minta maaf sambil sembunyi. Di kafetaria, Alice dan Augur mulai membicarakan soal Liche tadi dan kecurigaan mereka itu dengan grup cowok yang kemarin. Augur malah santai dan akan menunggu langkah selanjutnya. Jadi Alice akan mencoba mengikuti Liche. Lalu Liche pergi ke gedung 2. Di sana grup kemarin itu mentertawakan Augur, dan Liche disuruh lagi untuk memanggil Augur, dan mereka akan menjelekkan Augur lagi. Liche jelas teriak, padahal mereka sudah berjanji tidak akan menyakiti Augur lagi. Karena Liche itu cuma rakyat biasa, tapi dia bisa masuk ke akademi yang bagus ini. Tapi bagi Liche, Augur itu berbeda, dan dia akan melindungi Augur kali ini. Mereka jelas kesel dan akan melakukan kejahatan ke Liche. Tapi Augur datang dan semua orang kaget. Lalu Augur bilang karena dia di sini, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Liche. Tapi mereka tanya, bukannya Augur sudah patah hati, kenapa masih kesini? Augur bilang pada mungkin dia kenal sandiwara yang jelek itu. Mereka jelas kesel. Tapi balik sebentar, sebenarnya Augur itu masih patah hati, tapi Alice menunjukkan rekaman dari kameranya. Itu menunjukkan Liche yang mau menolong Augur. Makanya mereka sekarang di sana menyelamatkan Liche.
Meskipun tadi dia masih sakit hati, tapi dia bisa balik dan membuat kondisi yang begini. Jelas si cowok tadi itu pakai sihir menyerang Augur. Sihirnya kena, tapi Augur gak kena damage sama sekali. Dan Augur malah meremehkan orang itu. Dia jelas makin kesel dan menggunakan sihirnya. Dan Augur tinggal mendelete sihirnya. Augur jelas maju dan akan memukul cowok itu. Dan jelas nggak kena karena dia duluan pingsannya. Lise jelas terkejut dengan kekuatan Augur. Augur menjelaskan kalau dia itu bisa mendelete sihir, tapi sekarang dia khawatir dengan keselamatan Lise. Lise minta maaf dengan perkataan dia tadi. Augur bilang kalau Lise memang tidak bisa dimaafkan dan hukumannya adalah jangan memberitahu teknik itu ke orang lain dan jangan menangis lagi. Lalu menyuruh Lise mengikuti dia karena itu hukuman Lise. Lise jelas senang dan memeluk Augur. Augur jelas senang dengan pelukan Tobrut itu. Lalu mereka pergi dan ada murid dari atas menatap mereka. Setelah itu grup cowok tadi itu diusir dari akademi dan sekarang Augur bisa fokus ke latihan dia. Augur merenung karena bangsawan itu memiliki sihir, tapi Augur ini nggak bisa pakai sihir. Jadi mungkin itu alasan dia dapat fisik yang kuat banget. Lalu Lise datang dan menyapa dengan santainya. Augur jelas senang karena arahan dia kemarin itu masih berjalan. Lalu Alice disuruh menjaga Lise karena kejadian kemarin itu. Dan Augur akan pergi menemui seseorang. Dan dia bertemu dengan Flonne Milfon, seseorang legenda yang memiliki julukan Lightning Strike Flonne. Bahkan setelah menjadi kepala sekolah, Augur tidak bisa meremehkan Flonne. Lalu Flonne berterima kasih ke Augur soal Lise. Augur jelas heran kenapa Flonne berterima kasih soal Lise. Jadi Flonne mengira kalau Augur juga sadar kalau Lise itu memiliki bakat dengan angin dan es yang seorang magic caster gak ada. Dan Flonne memang memiliki ekspektasi dengan Augur, tapi Augur itu nggak tahu soal itu. Dia milih Lise karena ukuran opainya itu yang gede banget. Lalu Flonne berterima kasih ke Augur karena sudah menyelamatkan Lise. Tapi Augur itu kesel kenapa dia malah menerima terima kasih. Seharusnya dia itu menjadi orang yang jahat. Lalu Flonne sendirian merenung karena dia awalnya akan menggunakan Lise sebagai bahan eksperimen, tapi dia malah diambil duluan sama Augur dan dia kenal dengan pelayan Augur. Flonne juga mendengarkan testimoni guru kemarin itu, tapi Flonne nggak percaya kalau ada kekuatan yang bisa menghapus sihir dan dia tidak akan mengampuni siapapun kalau berani menghalangi jalan dia. Lalu Flonne memanggil Rena Milfontaine dan Rena akan mengawasi Augur. Dan pas Alice dan Lise lagi mengkhawatirkan Augur, Augur balik dan Augur sempat merenungkan perkataan Flonne. Jadi dia mengajak Lise pergi bolos dan Alice disuruh tinggal di kelas. Lalu Augur bilang kalau dia tertarik dengan sihirnya Alice. Lise jelas senang dan akan menunjukkan sihirnya. Dan mereka pergi ke ruang latihan, tapi ruang latihannya itu nggak bisa dibuka. Dan pas banget Rene datang sambil memperkenalkan dirinya. Augur sadar kalau Rene itu adalah murid pertama Flonne. Tapi Augur sadar kalau ukuran opai Rena dan fotonya itu jauh banget. Lalu Rena mulai mendekati Augur. Lalu Augur bilang kalau mereka lagi bolos karena kelasnya itu ngebosenin. Rena sedikit terkejut dan mengajak mereka latihan khusus dengan dirinya. Augur dan Lise jelas senang, tapi syarat dari Rena adalah masuk ke OSIS. Augur langsung sadar kalau Rena mau menjadikan Augur sebagai pion dia. Dan jelas Augur langsung menolaknya. Rena juga kesal dengan jawaban Augur. Dan pas lagi tegang-tegangnya ini, Alice datang menangis karena tidak tahan ditinggalkan sama Augur. Dan Augur lupa. Dan pas Rena melihat opai mereka berdua, dia pergi sambil memberikan salam ke mereka semua. Di toilet, Rena merenung dan melepaskan dada palsunya dan mengira kalau itu saja sudah cukup untuk menarik cowok. Lalu Augur menjelaskan soal Lise yang punya skill dual casting magic dan dia itu mau ngetes, tapi dia diganggu sama Rena tadi. Dan untungnya Alice memiliki cara. Katanya dia punya teman yang mengelola gereja dan panti asuhan.
Dan di kota dia lagi ada banyak penjahat. Jadi Alice menyarankan mereka menghabisi para penjahat di sana. Augur malah memikirkan tindakan jahat dia ketika menyelamatkan semua anak-anak itu. Dan mereka berangkat. Kata Alice, di kota Inifen memiliki lokasi yang tenang di luar ibu kota. Awalnya kota itu damai saja, tapi kota itu bersebelahan dengan kota Walswa, tempat arena berada. Pas di sana, Augur merenung kenapa para penjahatnya menginginkan tanah ini. Dan pas banget ada biarawati yang diganggu sama bandit. Dan Alice bilang kalau itu adalah teman dia. Dan Augur langsung luncur. Augur berpikir dia akan bilang kata-kata yang mengancam ke mereka. Tapi Alice malah memberitahu nama Augur dengan menebarkan bunga di mana-mana. Augur cuma bisa diam dan berpikir kalau itu memalukan. Reaksi para bandit juga nggak peduli, tapi si biarawati malah kagum ke Augur. Augur sadar kalau biarawati itu adalah temannya Alice dan mana mungkin mereka itu normal. Lalu para bandit menyerang Augur dan singkatnya Augur sama Alice dengan mudahnya mengalahkan banditnya. Di malam harinya di gereja, nama biarawati itu adalah Mio dan dia itu mulai memuji Augur. Lalu para bocil muncul. Augur jelas senang karena dia akan melakukan rencana dia. Tapi pas dia ngomong kata-kata yang sebenarnya jahat, tapi para bocil bilang kalau Augur itu kelihatan lemah dan Augur digoreng sampai gosong. Lalu mereka tanya ke para bandit kenapa mereka mengincar panti asuhannya. Singkatnya, ada orang bernama Aliban yang memberi mereka tugas. Dan Alice kelihatan kesel soal itu. Dan segera meminta lokasi orang itu. Dan mereka akan menyerangnya besok. Mio juga mau memberikan hadiah ke Augur karena telah menyelamatkan mereka. Tapi Augur bilang enggak butuh. Mio memaksa. Tapi Augur dengan tatapan kesel bilang dia itu tidak mau. Tapi Mio mengira kalau Augur itu baik banget. Lalu ada bocil yang bermain ke Augur. Mio jelas takut, tapi Augur malah bermain dengan mereka semua. Mio jelas terharu. Lalu Alice dan Augur mulai ngobrol berdua tentang Aliban yang katanya adalah sisa dari arena Walswa. Singkatnya, setelah arena Walswa hancur, mereka mencari tempat menjadi arena yang baru. Dan pas banget kalau kota ini bersebelahan, jadi Augur mikir ini semua kesalahan mereka. Dan Augur merasa bersalah ke Mio yang masih berusaha. Dan kejahatan yang dia tuju bukanlah hal yang tidak keren seperti itu. Jadinya, dia pasti akan menyelesaikan masalah ini. Dan pas Augur mau istirahat, Mio malah datang di atas Augur. Dan Augur jelas kaget. Tapi sampai situ aja dulu. Kalau kalian suka sama konten gue, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa loncengnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.